Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atasya, NIM 2001627, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang gangguan keterampilan berbahasa. Pada gangguan keterampilan menyimak, ada terdapat syarat-syarat dalam menyimak efektif. Adapun syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, menyimak dengan berkonsentrasi. Yang dimaksud dengan menyimak berkonsentrasi adalah memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian kita terhadap bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara. Untuk dapat memusatkan perhatian tersebut, ada bahan simakan yang disampaikan pembicara harus kita perhatikan dengan baik atau sebaik-baiknya. Menyimak harus dapat menghindari gangguan menyimak tersebut, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar. Gangguan yang kedua adalah menelaah materi simak. Untuk menelaah materi simak, penyimak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, mencari arah dan tujuan pembicaraan. Yang kedua, mencoba membuat penggalan-penggalan pembicaraan dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah menemukan tema sentral atau pokok pembicaraan yang dibahas. Yang keempat adalah mengamati dan memahami alat peraga atau media yang penegas materi simakan kepada kita. Yang kelima adalah memperhatikan rangkuman jika pembicara membuat rangkuman tersebut atau rangkuman yang disampaikan oleh pembicara. Syarat berikutnya adalah menyimak dengan kritis. Menyimak dengan kritis ini adalah suatu aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan oleh pembicara, sehingga mereka meminta argumentasi-argumentasi dari pembicara tersebut. Pada dasarnya penyimak kritis ini memiliki ciri-ciri yang mana ciri utamanya adalah dapat menghubungkan yang dikaitan pembicara dengan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Ciri-ciri yang kedua adalah dapat menyusun bahan yang telah disimak dengan baik atau yang telah direproduksi. Yang ketiga adalah dapat menguraikan atau menjelaskan apa saja yang disampaikan oleh pembicara. Dan terakhir adalah dapat melakukan evaluasi terhadap bahan yang telah disimak. Syarat selanjutnya adalah membuat catatan. Kegiatan menyimak yang baik adalah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak ini adalah hal-hal yang dianggap penting bagi penyimak dalam materi yang disampaikan oleh penyimak tersebut. Catatan itu merupakan langkah awal dalam memahami bahan simakan. Hal-hal penting yang perlu diketahui oleh penyimak dalam mencatat itu adalah, yang pertama adalah catatan boleh menggunakan tanda-tanda yang bersifat informal. Yang kedua, bentuk catatan yang benar adalah singkat, padat, dan juga jelas. Yang ketiga adalah catatan yang baik adalah catatan yang benar, artinya catatan itu tidak akan menimbulkan keraguan sama sekali bagi kita dalam membacanya. Selanjutnya adalah catatan yang diberi tanda-tanda tertentu. Tanda tertentu itu bertujuan agar mempermudah penyimak membaca ulang materi-materi yang telah dicatatnya. Ciri-ciri yang terakhir adalah catatan perlu direvisi dan diperiodik. Selanjutnya saya akan membahas tentang gangguan keterampilan dalam berbicara. Berbicara ini merupakan suatu aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara. Pada gangguan mekanisme berbicara ini berimplikasikan pada gangguan organik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan juga paru-paru. Yang kedua adalah gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial ini atau yang disebut juga dengan faktor biasa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, yaitu berbicara serampangan adalah berbicara yang cepat sekali dalam artikulasi yang rusak dan sukar untuk dipahami. Yang kedua adalah berbicara propulsif.
Berbicara ini biasanya terdapat pada penderita penyakit kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Yang ketiga adalah berbicara mutis. Penderita gangguan mutis ini tidak berbicara sama sekali atau disebut juga dengan bisu. Ketiga adalah gangguan psikogenik. Gangguan ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepatnya disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Yang ketiga adalah saya akan membahas tentang gangguan keterampilan membaca. Pada keterampilan membaca ini banyak gangguan dalam keterampilan ini, baik pembaca permulaan maupun pembicara lanjut atau membaca pemahaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca permulaan menurut Lam dan Arnold dalam Rahim tahun 2011 adalah faktor fisiologis, intelektual, lingkungan, dan psikologis. Yang pertama saya akan membahas tentang faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kesalahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis ini dan kekurang matangnya secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Oleh karena itu, guru hendaknya cepat menemukan tanda-tanda yang disebut di atas. Gangguan pada alat berbicara, alat pendengaran, alat penglihatan bisa memperlambat kemampuan belajar membaca anak dalam pembelajaran. Analisis bunyi misalnya mungkin sukar bagi anak yang mempunyai masalah tersebut, terutama pada alat berbicara dan alat pendengarannya. Yang kedua adalah faktor intelektual. Pada faktor intelektual ini menunjukkan bahwa secara umum ada hubungan positif atau disebut juga dengan hubungan rendah. Kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial membaca, secara umum inteligensi ini atau inteligensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi keberhasilan atau anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru yang baik dalam meningkatkan faktor intelektual ini adalah yang pertama adalah mengikuti prosedur, yang kedua kemampuan guru juga turut mempengaruhi keterampilan membaca permulaan anak sehingga anak mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh guru nantinya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca siswa. Faktor lingkungan ini mencakup yang pertama adalah latar belakang dan pengalaman siswa yang terjadi di rumah, dan kedua yaitu sosial ekonomi keluarga siswa. Yang keempat adalah gangguan keterampilan menulis. Pada gangguan keterampilan menulis ini, saya akan membahas 4 poin terkait gangguan-gangguan dalam keterampilan menulis. Yang pertama adalah takut untuk memulai. Dalam poin ini saya akan mencontohkan menulis atau mengarang dalam atau saat melakukan bersepeda atau sedang naik sepeda. Nah, dalam naik sepeda ini pasti kita tidak bisa menguraikan bagaimana kita bisa duduk dengan tenang di atas roda 2 tanpa terguling. Padahal tidaklah gampang untuk kita menjaga keseimbangan kalau kita pikir-pikir. Hal ini mengandung 2 implikasi. Yang pertama, pekerjaan menulis bisa dianggap mudah. Nah, anggapan seperti ini tentu saja berlaku bagi orang yang sudah sering menulis atau bagi penulis-penulis profesional. Yang kedua, begitupun sebaliknya, yang kedua adalah pekerjaan menulis bisa dianggap sangat sukar. Nah, anggapan ini umumnya berlaku bagi orang
awan termasuk mahasiswa atau pelajar yang belum terbiasa dalam hal-hal menulis. Yang kedua adalah tidak tahu kapan harus memulai. Tidak tahu kapan dan bagaimana untuk memulai menulis adalah masalah yang besar yang umum dihadapi oleh mahasiswa atau pelajar atau orang yang tidak pernah menulis. Persoalan ini muncul dalam bentuk berbagai versi keluhan, seperti topik apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, kapan akan mulai mengerjakannya. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Yang keempat, tuntutan pembimbing yang dirasakan terlalu tinggi dan sejumlah keluhan lainnya. Selanjutnya adalah masalah pengorganisasian. Pengorganisasian ide adalah termasuk hal yang esensial di dalam sebuah tulisan. Dengan pengorganisasian yang baik, sebuah tulisan akan mudah diikuti arahnya oleh si pembaca. Apabila sebuah tulisan dapat diikuti arahnya, berarti pembaca akan dapat menangkap maksud yang dikehendaki oleh penulis. Para penulis yang profesional sangat menyadari pentingnya masalah pengorganisasian ini. Hal itu bisa dimengerti karena sesungguhnya pengorganisasian ide merupakan cermin dari bentuk atau pola pikir dari sang penulis. Bagi penulis yang sudah profesional, soal pengorganisasian ide ini bisa dikatakan tidak menjadi masalah karena mereka sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi atau pemikiran yang tinggi. Penulis yang masih pemula, termasuk kebanyakan mahasiswa, pasti sering menghadapi masalah ini di dalam proses kepenulisannya. Bahkan di antara mereka ada juga yang menganggap masalah ini sebagai masalah utama. Oleh sebab itu, penulis pemula harus banyak belajar dari penulis profesional, yaitu dengan membaca tulisan mereka sebanyak-banyaknya sebagai sumber atau acuan yang baik dalam persoalan menulis ini. Dengan semakin banyak kita membaca tulisan-tulisan yang baik, akan semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, termasuk mengenai pola-pola pengorganisasian ide yang akan digunakan dalam menulis ini. Selanjutnya adalah masalah bahasa. Masalah bahasa bisa dialami oleh hampir semua penulis. Hal ini terjadi karena bahasa yang digunakan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kosakata, istilah, idiom dari hari ke hari pun bisa selalu berubah. Para penulis yang sudah profesional umumnya sudah mengetahui hal tersebut. Mereka umumnya sudah tahu bagaimana mengatasi di bidang kebahasaan ini. Mereka selalu berusaha mengikuti perkembangan bahasa yang ada. Bagi penulis pemula tidak mengetahui esensi perbuatan yang terjadi di dalam bahasa tersebut karena mereka masih pemula atau tidak memiliki cukup wawasan. Selain itu, banyak di antara penulis pemula yang tidak menguasai bahasa secara baik. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan yang dikemukakan oleh para dosen pembimbing terhadap masalah tersebut. Keluhan ini umumnya berkisar pada pembuatan kalimat yang aneh-aneh, kalimat-kalimat yang tidak nyambung, serta pengaturan paragraf sesuka hati serta logikanya yang tidak pas.